Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun kalian berada. Jadi, kita sudah pindah ke minggu yang baru. Kita akan membahas eh, konvergensi atau melengkapi konvergensi yang telah kalian lakukan, yaitu adalah konvergensi yang terjadi di entertainment, musik, dan sinema. Sebelumnya kalian telah melakukan konvergensi di teleponi, televisi, dan itu ya. em, dan newspaper dan printing press. Sekarang saya akan membahas entertainment business, musik, dan sinema. Sebenarnya juga akan saya buat suatu video komplementer tentang televisi, teleponi juga, dan media cetak untuk melengkapi bahasan Anda. Jadi saya ingin memberikan tanggapan-tanggapan kepada materi-materi Anda yang telah diberikan kepada kita semua. Um, Pada intinya ada beberapa hal yang memang harus disampaikan, tapi itu sifatnya komplementer dan itu hanya untuk untuk menghibur Anda gitu. Kalau mau ada waktu silahkan tonton, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Tapi itu menurut saya patut ditonton karena memberikan khazanah wawasan tentang konvergensi yang luar biasa yang kita hadapi bersama, dan itu bisa membuat kita lebih memahami keadaan yang kita hadapi sekarang. Sekarang ini adalah konvergensi di entertainment business, music, dan sinema. Jadi kita akan mulai dengan ini dulu ya, bahwa sebenarnya kita semua udah tahu bahwa televisi juga punya hiburan, eee, itu juga punya hiburan ya, media cetak maupun telepon juga misalkan sekarang sudah mulai dimasukin dengan berbagai macam hiburan, tidak hanya informasi secara interpersonal. Nah, hanya saja memang bioskop dan musik itu memiliki salah satu konsep konvergensi yang agak berbeda, dan ini menurut saya harus dibahas. Nah, apa sih sebenarnya esensi dari siaran radio dan sinema ini yang harus kita pahami bersama? Apa yang menjadi menarik? Apa konvergensi yang terjadi dan bagaimana itu mempengaruhi kita? Nah, pada waktu itu ya yang disebut dengan orkestra itu adalah suatu acara rehat ya. Jadi pada waktu itu kalau misalkan kalian ingin nonton eh, orkestra harus diundang oleh raja, dan acara itu dihadiri oleh pejabat-pejabat negara. Jadi kita menghadirkan dan menghadiri suatu acara. Jadi ini eh, perlihatan yang sangat penting yang mana dihadiri oleh berbagai orang-orang penting. Jadi orang datang berbaju bagus, itu ya, dengan keretanya, hanya ingin menonton orkestra. Sekarang orkestra bisa ditonton di musik, bisa ditonton, bisa didengarkan di mana, nggak usah ditonton. Dan apalagi, kita sebenarnya lebih merujuk kepada, hal-hal yang sifatnya kita sebenarnya ingin berkumpul aja, bukan ingin mendengarkan musik, ingin sharing langsung di tempat yang sama dengan orang-orang yang kita kenal tentang, experience, bermusik itu. Nah, pada akhirnya it's just kumpul-kumpul gitu, sebuah nongkrong. Musik nggak harus bagus, nggak harus, yang penting ngumpul aja gitu. Ridwan Kamil pernah mengatakan, ya ngopi itu bisa di tempat mahal, bisa di tempat murah. Jadi yang sebenarnya yang dilakukan adalah sebenarnya sharing aja gitu. Bukan bukan kopinya, bukan musiknya, tapi sharingnya aja. Nah, audio visual itu intinya adalah suatu service yang semuanya mengintegrasikan antara lain konsultan, programmer, presentasi profesional, dan sebenarnya sekarang sudah menjadi kreatif ekonomi sektor. Dan ini menjadi hal yang sangat prevalen di berbagai negara. Jadi musik dan sinema itu adalah konsep yang yang memiliki aspek budayanya. Di dalamnya juga kita sebenarnya menjual menjual itu ya, menjual budaya. Nah, menjual budaya ini tentu dibahas oleh Antonio Gramsci dan Theodor Adorno, yang sebenarnya kritik mereka terhadap musik material, terhadap musik jazz, yang ternyata yang mengatakan bahwa nilainya mengalami penurunan. Sekarang pun apalagi dengan sampling dan sebagainya sudah tidak ada musik yang bisa kita katakan murni lagi. Banyak sekali musik yang saya dengar di YouTube itu ada semuanya cover semua dari zaman yang bahela. Ketika masuk ke zaman synthesizer ya, piano dengan keyboard,
dan kemudian bergerak masuk ke sampling, akhirnya kita tidak ada. Tapi alhamdulillahnya orang-orang ini tidak pernah meminta uang sih, dan ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh yang ini yang diharapkan oleh Antonio Gramsci dan Theodor Adorno. Mereka sebenarnya tidak pernah menghasilkan apa-apa, dan sebenarnya ini adalah reproduksi dari sesuatu yang sifatnya sudah ada. Jadi, nah, mereka mengatakan tidak hanya musik itu mengalami degradasi, tapi kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dalam materi-materi budaya ini, materi-materi film dan materi-materi musik tersusupi sebenarnya ideologi kapitalisme. Dan kita rela untuk masuk ke dalam situ. Dan sekarang musik sudah tidak ada harganya. Kita kemudian menggunakan musik untuk mengundang orang lebih engage dengan budaya masa ini. Ya, contohnya TikTok. TikTok sangat sekali mengutamakan musik dan mereka memberikannya kesempatan untuk mereka menggunakan musik yang ada untuk video-video mereka. Ini menurut saya adalah hal yang sangat lazimnya dilakukan oleh kapitalisme-kapitalisme besar sebenarnya. Konvergensi terus terjadi, tapi apakah kemudian kepentingan-kepentingan ini terakumulasi dengan baik? Ya, ada yang baik, ada yang tidak. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang harus kita kaji bersama. Pada akhirnya orkestra yang ternyata eksklusif itu hilang. Sekarang sudah ada reproduksi mekanis yang tadi saya katakan, ada synthesizer, ada sampling. Kalau kamu menonton Diskoria, ternyata Diskoria mengikuti lagu-lagu tertentu di tahun 80-an gitu. Dan ya itu boleh-boleh aja, hanya saja mereka harus pahami bahwa mereka harus lebih berkarya lebih baik lagi ke depan gitu untuk memberikan harga yang lebih sesuai dengan musik mereka. Konvergensi ini juga harus memperhatikan adanya komodifikasi budaya. Jadi semakin kita menonton acara-acara film atau acara-acara musik, sebenarnya kita semakin terjerumuskan dengan berbagai hal yang sifatnya memperjualkan budaya. Dan ini sangat benar sekali. Um, saya nggak tahu apakah kalian pernah menggunakan uang untuk menonton film atau ya jelas ya Spotify itu ada uang yang harus dikeluarkan untuk nonton film. Netflix apalagi. Um, dan kita kemudian sangat mengembrace apa yang mereka sampaikan dari Spotify, dan kita mengembrace apa yang disampaikan dalam Netflix, dan itu menjadi bagian dari budaya kita. Nah, industri kreatif ini sebenarnya ada suatu sebenarnya harus mengedepankan seni kreativitas yang tinggi dibandingkan kita mengedepankan suatu asosiasi ideologi. Dan ini sebenarnya um, ya memang seharusnya itu yang harus dilakukan. Tapi apa yang terjadi tidak demikian ya. Mereka mengacu kepada suatu simulasi-simulasi simbol tertentu. Ya rap music. Saya juga agak aneh ya kenapa rap music bisa bisa masuk kalangan stand up gitu. Karena memang ada hal-hal yang merasuki nilai-nilai mereka tentang glamor, tentang bling bling gitu ya, tentang get paid and get laid, something kayak gitu. But itu terjadi di masyarakat kita, dan menurut saya itu lazim-lazim aja sih sebenarnya. Nah, masalahnya adalah kita memiliki suatu dominasi, kita terdominasi oleh suatu budaya, dan akhirnya kita mengikuti suatu budaya tertentu. Dan ya budaya ini sebenarnya sudah mulai terusakkan dengan lokalisasi-lokalisasi nilai dan seni. Itu lebih baik daripada um, kita harus mengikut kepada ideologi tertentu, dan ini menurut saya hal-hal yang kita harus perhatikan secara nyata gitu. um, Budaya-budaya ini menyeragamkan sesuatu, setidaknya seperti itu gitu, dan keragaman ini terjadi, dan ini yang harus kita hindari, bagaimana kita tidak kemudian terlihat seragam, karena kalau misalkan sudah seragam ya artinya kita sudah terdominasi dari sebuah budaya tertentu. Nah, komunikasi budaya ini juga terjadi di ranah perfilman gitu ya. Selain ini ya, selain film juga terjadi, selain audio juga terjadi di perfilman. Ini adalah contoh bagaimana
sirkulasi musik terjadi di Amerika dari drama drama musik, drama radio, baru bisa jadi film. Ini Orson Welles yang sebelah kanan bawah, dia yang membawakan drama radio The War of the Worlds, film yang dibintangi oleh Tom Cruise sekarang, dari sebuah novel terkenal. Dan itu luar biasa. Kalau kalau zaman kita itu adalah drama apa ya, drama wayang. Jadi drama wayangnya eh, kita nikmati bersama, dan dengan suara-suara, dengan ada tokoh-tokoh yang dengan suara-suara yang berbeda. Ini yang dilakukan oleh Orson Welles. Dan kemudian ada banyak hal yang dilakukan dari situasi situ sih, sampai berkembang tahun 60 dan 70, dan sekarang kayaknya masih prevalent tuh dengan podcast yang dilakukan oleh beberapa orang. Ada iklannya bahwa Spotify ya, hantu udah nggak punya gaya gitu ya, inilah seperti itu ya. Em, tapi juga dengan konvergensi, kita mengalami degradasi yang luar biasa. Sudah tidak ada lagi orang yang menikmati kaset, tidak ada lagi toko seperti itu. Selain memang sudah bisa direproduksi secara massal, bajakannya juga udah banyak. Bajakan versi apa ya, versi produksi sudah banyak dengan sampling, dengan vaporwave. Salah satunya yang saya lagi tonton adalah Vantage 5050 yang dipakai oleh TikTok, dan itu adalah sebenarnya lagu dari Heatwave tahun 80-an. Plastic Love, Maria Tecucci, Miki Haibara, Stay With Me, dan itu sebenarnya disampling, over lagi, dan itu mengalami hal yang luar biasa. Dan pada akhirnya ya kita nggak tahu, kita lagi terkena budaya city pop, mungkin saya juga kurang paham. Indie music, walaupun mereka kurang setuju, mereka punya visi misi tersendiri, tapi kayak makin terperosok ke sana. Ini adalah berapa, jadi ini tahun 2005 kalau nggak salah, Audio Galaxy sekarang udah nggak ada. Ini Anda bisa mendownload lagu-lagu yang wah itu luar biasa. Kemudian berkembang menjadi Napster, SoundCloud. Sekarang udah masih ada SoundCloud, iTunes, Nutella, dan sekarang ada Kaza, dan ini ya, Donkey. Saya menggunakan itu semua untuk mencari musik-musik. Jadi mencari MP3 gratis pada waktu itu luar biasa banget. Menurut saya itu adalah penggalan-penggalan ingatan sejarah dari masa pendewasaan saya, dan juga orang banyak yang merasa bahwa oh ya kita juga harus punya koleksi lagu, dan ini dicarinya di sebelah sini sih gitu. Konvergensi musik ini akhirnya mengangkat isu masalah satu ya, hak cipta dan intelektual. Dan kemudian masalah genre. Genre sekarang semakin berbaur, jazz, rock, dan sebagainya. Saya menemukan lagu dari tahun 2015 oleh Shina Ringo, dan list saya terus berkembang, apalagi dengan munculnya Cyberpunk 2077, dan lagu-lagunya menurut saya luar biasa banget. Lagu-lagunya itu sebenarnya dari genre yang saya kenal, oleh Justice, dan juga lagu-lagu tagline, saya lupa, kok bisa lupa ya, Depeche Mode, dan kemudian ya banyak sih tahu pada sampling, dan ini biasanya datang dari Jerman dan Prancis, dan sekarang udah dipakai oleh semua 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 itu ya. um, uh, Something, saya lupa lagunya. Ini saya lagi-lagi ini cover, saya kok bisa lupa ya. Ini adalah salah satu genre musik yang saya nikmatin, tapi saya temukan bukan dari kecil sih, baru-baru waktu SMA. Daft Punk ini sama Justice memiliki suatu genre di mana mereka menggunakan synthesizer, dan ini menjadi tema besar yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Um, Ya saya nggak tahu, dengan dengan gaya-gaya mereka sih. Um, Kalau kalian mendengarkan kayak Justice, kemudian apa lagi ya? Salah satu permainan game
Sega itu adalah kontra hardcore, itu menggunakan gaya-gayanya seperti itu. Dan akhirnya konvergensi juga bermasalah dengan masalah recording dan label. Ya ini sekarang radio, mungkinkah ya sekarang udah terjadi nih Spotify. Em, Sekarang bahkan bahkan nanti ke depan ada suatu program di mana luar biasa sekali, Anda bisa mendapatkan akses yang gratis. Sekarang Facebook udah melakukan itu dengan akses gratis ya terhadap ini mereka. Nanti mungkin ke depan akan ada akses gratis terhadap radio misalkan, ya kan, SoundCloud misalkan. Dan orang akan mendapatkan basic need dari situ tanpa harus dipengaruhi oleh iklan atau apapun gitu. Nah ini sesuatu. Sekarang kan Anda Spotify harus beli pulsa dan juga harus beli. Apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya gratis? Ya, seharusnya sudah ada. Nanti akan ada yang disebut dengan neutral. Jadi Anda hanya membutuhkan baterai aja gitu untuk menikmati data-data seperti ini. Nah sekarang kita masuk ke film. Nah kalau misalkan kita membicarakan film, kita sebenarnya bereaksi dengan apa yang disebut dengan laterna magica. Jadi bayangan-bayangan antara permainan lampu dan kegelapan. Ini berkembang dari sejak zaman dulu dan visual dan konsepnya adalah visual pleasure yang disampaikan oleh Laura Mulvey. Tapi visual pleasure ini lebih ke arah feminisme karena ternyata ada dalam gambar juga ada dominasi, ada gambaran dominasi juga dan kita harus memperhatikan itu juga. Nah, permainan-permainan ini ya, permainan-permainan ruang gelap dengan cahaya ini sebenarnya adalah proyeksi kita yang agak mengabur dalam pikiran kita. Maka dalam bioskop itu ada suatu situasi yang menurut saya itu membius kita semua. Kita mengarah ke satu cahaya dan kita melihatnya dan itu dilakukan secara massal dan itu bisa terjadi suatu indoktrinisasi. The Allegory of the Cave mengatakan demikian. Jadi oleh salah satu filsuf yang terkenal Socrates, dia mengatakan bahwa dalam ruang gelap itu kita tidak bisa membedakan mana lagi yang benar atau nyata. Dan kita tahu bahwa ketika keluar bioskop itulah kenyataan yang sebenarnya, tapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam bioskop itu adalah indoktrinasi. Jadi mengapa film Indonesia kok kerasa kurang serak karena indoktrinasinya kurang kuat, karena mungkin pesannya kurang bulat gitu. Nah, proper film ini juga udah mulai masuk ke teori-teori komunikasi tentang semiotika, tentang juga masalah image juga seolah meredam revolusi, untuk menyampaikan ide dan kemudian bagaimana untuk menyerap perhatian umum dari keadaan yang sebenarnya. Itu juga punya sama juga dengan Theodore dan Gramsci dan Adorno yang mengatakan sebenarnya film juga bisa disusupi dengan budaya-budaya luar. Nah, konvergensi visual dalam film ini terjadi antara lain dalam visual effect, studio system, dalam medianya, distribusinya ya, VCD, DVD sekarang melalui internet, dan juga kemudian produksi. Sekarang sudah banyak film-film film-film yang diproduksi secara lebih efektif ya dengan Netflix, apalagi distribusinya luar biasa banget. Kita bisa lihat bahwa semua ini sudah berkembang sangat pesat di dunia perfilman, bahkan sekarang udah ada banyak anak-anak Indonesia mulai nge-pitch buat Netflix gitu. Apa sih sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Nah ini kesimpulan ini ya, antara musik dan film mereka mengacu kepada budaya. Budaya itu sebenarnya adalah konvergensi yang harus dimasukkan ke dalam isu-isu itu. Kalau misalkan organisasionalnya ya ini adalah masalah organisasionalnya nih. Kalau produksi, visual effects, studio system, producing. Tapi masalah yang lain sosialnya gimana ya? Visualnya kita jadi semakin nge-trending, makin elektrik, semakin gaul seperti itu dan kita sebenarnya semakin memahami apa yang disebut dengan trending culture. Nah ini trending culture ini berkembang dari zaman ke zaman nih dan pada akhirnya kita dihadapkan dengan banyak hal yang menurut saya menarik untuk dibahas, tetapi juga harus memberikan suatu gambaran umum yang sangat besar, yang mana kita semua harus bisa membuat suatu relevansi yang jelas terhadap itu. Dan ini bisa dilakukan pada tingkat skripsi kalian gitu. Dan kalau misalkan kalian ingin melakukan ini, wah ini keren banget menurut saya, karena banyak sekali yang bisa kita gunakan sebagai bahan
kajian dan juga bahan itu juga ya, bahan, mmm, bahan, penjelasan saintifik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, ingat video itunya ya, video video suplementernya yang bisa menghibur Anda, siapa tahu itu bisa menambah wawasan Anda dan, saya benar-benar menikmati apa yang saya lakukan selama ini mengajar praktikum dan men-share-nya dengan kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan dengan bahasan, social change dan diffusion of innovation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.